Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Makmur Usman dengan NIM C541221019. Di sini akan mempresentasikan hasil dari metode ilmiah proposal penelitian yang berjudul hubungan intensitas cahaya matahari terhadap laju proses elektrolisis air laut menjadi gas hidrogen sebagai bahan bakar terbarukan. Di sini outline yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pendahuluan, dilanjut dengan metode, kemudian timeline, dan ditutup dengan daftar pustaka. Nah, masuk ke latar belakang, meningkatnya suhu permukaan bumi itu menjadi penyebab iklim yang tak menentu. Hal ini itu disebabkan oleh efek rumah kaca yang berakibat dari tingginya intensitas gas karbon dioksida atau CO2 di atmosfer bumi. Nah, hal-hal yang menjadi faktor utama meningkatnya karbon dioksida di atmosfer bumi yaitu berkaitan dengan kegiatan manusia berupa pembakaran bahan bakar fosil maupun kegiatan alih guna lahan. Maka dari itu didorong adanya inovasi energi terbarukan untuk menurunkan suhu permukaan bumi atau intensitas gas karbon dioksida di atmosfer. Nah, salah satu opsinya yaitu dengan menggunakan energi yang berasal dari laut. Nah, luasnya laut, terutama di Indonesia, bisa dijadikan opsi. Nah, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan kandungan salinitas yang berasal dari air laut yang dirubah menjadi gas hidrogen melalui proses elektrolisis dengan bantuan energi matahari. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengukur produktivitas proses elektrolisis air laut menjadi gas hidrogen dalam intensitas cahaya matahari yang berbeda-beda. Nah, sedangkan manfaatnya yaitu dapat menjelaskan dan memaparkan intensitas cahaya matahari yang paling optimal dalam proses elektrolisis. Nah, di sini masuk ke metodologi penelitian. Di sini ada waktu dan tempat penelitian. Nah, terdapat peta lokasi pengambilan sampel air, yaitu berasal dari Muara Angke, Jakarta Utara. Nah, titik hitam itu merupakan stasiun pengambilan sampel. Nah, proses elektrolisis dilaksanakan di Workshop Akuatik Instrumentasi dan Robotika Kelautan, Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, IPB University. Nah, di sini ada timeline penelitian pada bulan Juni 2024, pada hari Senin tanggal 3, itu merupakan proses pengambilan sampel air di Muara Angke, Jakarta Utara. Sedangkan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, adalah proses elektrolisis pengubahan air laut menjadi gas hidrogen. Nah, di sini terdapat alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu tentunya air laut, kemudian ada H2SO4 sebagai katalis elektrolisis, kemudian ada panel surya sebagai sumber energi, kemudian ada termometer untuk mengukur suhu pada proses elektrolisis, kemudian ada Tyndall sampling bag itu untuk mengukur kemurnian gas hidrogen, dan tentunya ada alat elektrolisisnya itu sendiri. Nah, di sini masuk ke bagian alir analisis penelitian. Di sini dimulai dengan persiapan, mempersiapkan semua alat dan bahan yang digunakan seperti air laut sampai termometer. Kemudian setelah persiapan selesai, kemudian dilanjut dengan proses elektrolisis. Nah, proses elektrolisisnya itu dilaksanakan pada pagi, siang, dan sore. Hal ini karena untuk mengukur intensitas cahaya matahari yang berbeda-beda. Nah, kemudian dilanjut dengan pengolahan data, dilanjut dengan validasi, kemudian selesai. Nah, masuk ke dalam analisis data, bisa dilihat di sini gambarnya, gambar dari skema proses elektrolisis yang akan saya lakukan. Di sini terdapat terdapat alat-alat elektrolisis yang bersumber dari yang energi sumbernya berasal dari panel surya. Nah, air laut ini air laut yang digunakan setiap prosesnya dilakukan yaitu 4.500 mili. Jadi pada pagi 4.500 mili, pada siang 4.500 mili, dan pada sore juga nantinya 450 mili. Nah, H2SO4 sebagai katalis yang digunakan yaitu dengan konsentrasi 0,5 molar. Nah, kemudian untuk mengetahui hubungan intensitas matahari, penelitian ini dilakukan pada pagi, siang hari, dan sore hari, di mana cahaya matahari masih tampak. Nah, untuk menganalisis kemurnian gas hidrogen yang dihasilkan itu menggunakan Tyndall sampling bag dan dianalisis menggunakan gas chromatografi mass spektrometri atau GCMS.
Nah, di sini ada dapus-dapus yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.